Halo teman-teman yang mungkin bentar lagi lulus ya LTF satunya. Semoga ya, amin. Oke, jadi di sini kita bakal lanjut buat video tutorial yang keduanya bareng kenalin aku Ocep. Dan mungkin kalau misalnya video tutorial yang pertama yang sebelumnya sama kandidat tuh spesifik banget itu buat tim elektrik kan. Dan nanti selanjutnya di video tutorial yang ketiga tuh spesifik banget buat tim mekanik. Nah, terus di video tutorial kedua ini kita ngapain sih, Kak? Oke, jadi di video tutorial yang kedua ini sebenarnya kita menjadi penghubung ya, karena kita awalnya dari file tim elektrik bakal kita integrasiin sama nanti buat desainnya anak mekanik gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Kalau kalian udah nonton video yang pertama, harusnya kan sama kandidat kalian udah bikin rangkaian ini ya di tutorial sebelumnya. Bentar. Nih, jadi di sini rangkaiannya kayak gini. Terus juga harusnya udah dibikin PCB-nya, boardnya kayak gini ya. Nah, ini kan ada boardnya. Oke, nah tugas di tutorial kedua ini pertama kita bakal ngedit yang namanya 3D package dari masing-masing komponen. Oh ya, sebelum itu aku mau mungkin ngasih saran dulu ya buat teman-teman, terutama yang tim elektrik. Jadi kan kalian bakal ada pastinya suruh bikin skematik buat nanti di laporan ataupun di presentasi. Pasti bakal ditampilin namanya skematik, dan skematiknya misalnya kayak gini ya. Ini skematiknya udah bener kayak gini. Tapi buat desain PCB harus ada yang kalian perhatiin. Kenapa? Mungkin aku kasih gambaran sedikit buat kalian. Jadi kalau misalnya suatu komponen, misalnya di sini, ini ada LED ya. LED ini, misalnya kita mau pada apa ya? Pada skematik yang beneran, di sini emang LED. Tapi nyatanya pada nanti misalnya kan misalnya ini kalian bikin suatu casing nih. Misalnya aku suatu casing kotak aja biasa ya. Oke. Di sini ada kotak. Misalnya kalian naruh PCB tuh di sini. Ini misalnya papan PCB kalian. Nah, kalau misalnya kalian bikin LED seperti ini, lalu kalian bikin PCB-nya, berarti di sini bakal ada port dan kalian bakal naruh si LED-nya tuh di sini, di papannya gitu. Yang mana kalau dia nyala, ya orang nggak bakal tahu kenapa, karena PCB-nya ada di dalam casingnya. Nah, jadi buat tim elektrik untuk bikin PCB kalian bakal ada penyesuaian sedikit. Kalau misalnya ini papan PCB kalian ada di dalam si casingnya, maaf kalau gambar jelek ya. Misalnya kalian mau ada LED-nya tuh misalnya di sini. Di sini ada LED-nya. Nah, ya LED. Berarti kan kalian butuh yang namanya ada kabelnya ya. Dari sini ada kabel positif sama kabel negatif ke papan PCB-nya. Artinya di papan PCB di sini tuh kalian harus ada port, ada pin out gitu ya. Buat nanti misalnya kalian mau pakai kabel jumper, berarti kalian harus bikin pin out yang kayak ada di escape gitu, yang dia bisa ditancepin jumper kayak gitu. Jadi di sini nantinya di bagian sini kalian ganti part LED-nya jadi pakai yang namanya tuh header, atau ya namanya header gitu ya. Jadi bakal ada penyesuaian. Jadi buat kita, karena kita mau bikin 3D model dari PCB-nya, pertama, jadi kalau kalian klik kanan di komponen, ini ada namanya Add Custom 3D Package, atau mungkin di komponen yang lain di atasnya itu ada Edit 3D Package. Nah, jadi apa bedanya? Nah, kalau kayak tadi aku kasih contoh, nah di sini ini kan kalau kalian lihat di sini ada yang sebelah nama, terus di sini nggak ada simbol apapun. Nah, tapi ada juga yang di sebelah nama, di sini ada simbol kayak apa ya? Kayak komponen gitu ya. Nah, kalau yang nggak ada simbolnya, di sini tuh dia cuma ngasih gambar lubangnya doang. Tapi kalau yang ada gambarnya, nah dia itu berarti dia ada 3D package-nya, tampilannya kayak gini.
Nah, kalau yang ada 3D package, berarti pas kalian klik kanan, kalian bisa tinggal langsung edit karena udah ada. Tapi kalau komponen kayak gini, berarti dia belum ada 3D package-nya. Harus kita tambahin custom 3D package-nya. Oke, mungkin yang gampang dulu aja ya. Pertama mungkin resistor ini kan udah ada nih. Kita bisa edit 3D package. Nanti bakal muncul kayak gini. Terus nanti bakal muncul jendela baru. Oh iya, jangan lupa juga untuk 3D package ini kalau nggak salah butuh koneksi internet ya. Jadi pas ngedit 3D package ini kalau bisa ada koneksi internetnya gitu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini contoh 3D package-nya. Ini kalian bisa pakai tombol kanan mouse, kiri mouse buat dia bolak-balik ini, ngerotate, nge-view-nya ganti-ganti. Atau zoom in zoom out pakai roller yang ada di mouse kalian. Nah, kalau kalian lihat di sebelah sini, ini ada namanya fork and replace. Jadi masuknya ini kita buat mengganti komponen 3D yang udah ada. Misalnya kalian ngerasa ini komponen resistornya kayaknya jelek nih, aku pengen ganti sama yang lain. Nah, kalian bisa klik yang di sini. Oke. Nah, terus selain itu mungkin kita langsung coba dulu aja deh. Misal aku pencet fork and replace di sini. Nanti dia bakal loading sebentar. Nah, dia bakal masuk yang namanya package editor. Oke. Nah, di sini udah ada. Jadi di sini kita bisa remove 3D model kalau kita mau hapus, jadi dia udah nggak ada. Nah, di sini tuh ada pilihan, sebenarnya ada generate sama add. Generate tuh sebenarnya dia pakai template yang udah ada. Contohnya gini. Ini ada macam-macam kayak chip atau mungkin kristal, atau mungkin di sini juga ada kayak pin header. Di sini ada round, mungkin ini kapasitor itu LED. Nah, kita bisa pakai template ini, atau kalian bisa add sendiri modelnya di sini. Ini contoh yang aku ya, misalnya kayak gini, aku pilih. Oke, nah jadi ini resistornya. Nah, dia kan posisinya terbang gitu ya, dia terbang. Nah, cara ngeditnya, jadi kalau kalian lihat lagi di sini, misalnya aku zoom gini, zoom out ya, mungkin biar agak kelihatan. Nah, aku geser. Oke, di sini mungkin kalian kelihatan agak kurang kelihatan ya. Jadi di sini ada hijau-hijau, di sini ada biru, sama di sebelah sini. Nah, ini ada merahnya. Ini semuanya buat ngerotate. Terus di sini ada sumbu, mungkin nggak terlalu kelihatan dari sini. Nah, ini ada sumbu ya, biru, merah, sama hijau. Ini buat ngegeser positioningnya. Nah, jadi misalnya aku kasih contoh di sini. Ini karena dari tengah, aku mau rotate dia. Aku rotate pakai yang merah ke sini. Terus aku geser searah hijau. Oke, kayak gini. Nah, aku cek di sini dia masih kurang lurus. Geser lagi. Oke. Misalnya udah kayak gini. Dan kayaknya kakinya kepanjangan deh. Aku mau dia kakinya jangan panjang-panjang. Misalnya aku geser lagi ke atas gini. Oh, ini masih belum lurus. Nah, oke. Nah, misalnya hasil 3D buat resistornya kayak gini. Lalu kalau udah kalian pencet OK. Ini oke aja. Nanti bakal ini retrieving 3D package, dan kalau udah berhasil dia bakal muncul 3D package successfully edit kayak gitu ya. Nah, kalian lakuin ke semua komponen yang ada di skematik kalian. Nah, mungkin aku mau contohin lagi kalau gimana kalau belum ada yang editnya. Kita add custom 3D package di sini. Dia bakal processing buat creating new package-nya.
Kalau udah, nanti bakal sama kayak tadi, kita bakal masuk ke package editor. Oke. Nah, jadi kalau belum ada 3D modelnya, dia masih dalam bentuk box kayak gini. Nah, sama kayak tadi, buat ngedit kita tinggal ini remove. Jadi dia kayak gini. Nah, terus oke, nah terus sama kayak tadi, kita bisa add aja. Nah, ini kan karena aku udah pernah make, jadi ini ada. Tapi mungkin di kalian belum ada apa-apa di sini di bagian my modelnya ini, di add-nya. Nah, jangan khawatir. Sebenarnya buat 3D modelnya kalian bisa bikin sendiri. Mungkin pakai ilmu gamtek kalian di SolidWorks kalau kalian mau bikin resistor atau komponen apapun. Terus jangan lupa save-nya as step ya, bukan SLDPRT gitu. Pakai step. Jadi Eagle ini cuma bisa baca 3D model format filenya step. Nah, tapi kalau mau gampang, kalian bisa searching aja di Google. Linknya kayak gini, grabcat.com/library. Jadi ini apa ya, library 3D model yang ada di internet, dan dia di GrabCAD ini dia otomatis biasanya downloadnya itu step gitu. Jadi enak kalau kalian carinya di sini. Linknya bakal aku kasih nanti di deskripsi juga. Oke, mungkin misalnya kita cari DC Jack. Tunggu sebentar, nanti dia bakal loading. Nah, oke, ini kan udah muncul ya macem-macem, tapi aku cuma mau pakai yang ini. Nah, di sini kita bisa pertama dikasih previewnya dulu, nah kayak gini. Preview, kalau kalian udah ngerasa cocok sama modelnya, mungkin kalian boleh langsung di sini tinggal download aja filenya. Ini download filenya. Nah, kebetulan aku udah download dan aku bisa tinggal load di Eagle ya. Jadi di sini aku pilih upload step di sini tombolnya ya. Ini yang di sebelah sini. Oke, terus aku cari dulu. Stop. Nah, ini modelnya pilih yang stepnya, lalu di open. Nanti dia bakal nge-upload modelnya, kita tunggu aja. Mungkin kalau beberapa model yang agak kompleks dan ukuran besar, loadingnya itu bakal agak lama. Tapi kalau misalnya nggak terlalu susah kayak resistor ini, harusnya bisa relatif lebih cepat. Oke, kita cek. Nah, ini ya yang tadi udah ada ya. Kita bisa langsung masukin aja, klik modelnya. Nah, ini buat modelnya. Ini berarti dia harus di rotate. Rotate-nya yang ini aja. Oke, misalnya kayak gini. Lalu aku geser sama yang merahnya. Geser lagi. Oke, harusnya ini udah kayak gini. Ini udah masuk. Misal aku mau ke atasin dikit deh. Oke, misalnya gini ya. Nah, ini udah. Nah, jadi kayak gini itu cara untuk masukin 3D model yang baru ya. Kalian bisa download aja dari GrabCAD atau kalian mau bikin DSW. Yang penting format file modelnya itu step. Oke. Kalau udah sama kayak tadi, kita bisa langsung oke aja. Ini oke. Nah, cuma untuk beberapa case kadang Eagle-nya tuh suka nge-crash kalau modelnya agak susah. Jadi kalau bisa
kalian sering-sering untuk ngelakuin save ya. Setiap kali habis masukin model kalian save supaya kesimpan, soalnya Eagle kadang suka nge-crash kalau modelnya terlalu ribet itu. Oke, kalian lakuin hal yang sama kayak gitu untuk semua model ya. Nah, oke, terus mungkin biar cepet aku pakai file yang udah aku edit semua 3D modelnya. Ini aku close aja. Mungkin aku close dulu. Ini file tulis aku tahun lalu. Oke, jadi ini adalah file tubes aku tahun kemarin, LTF1 ya. Ini semua 3D modelnya udah aku update, dan ini adalah pin outnya ya, kayak gini nih pin out yang bisa kalian pakai nanti contohnya. Header ya, header gitu. Terus buat PCB nya, nah langkah selanjutnya kalau kalian udah berhasil ngedit semua 3D model, lalu kalian langsung aja masuk ke PCB-nya, boardnya, yang file BRD-nya di sini. Ini ada switch SCH to BRD-nya. Nah, selanjutnya di sini buat 3D model kita bakal pakai namanya Fusion 360. Jadi ini tuh sebenarnya aplikasi sama-sama buatan Autodesk kayak Eagle, dan dia bisa integrasi komponen 3D yang ada di Eagle jadi 3D model kayak di SolidWorks itu. Nah, berarti kalian harus download dulu nih aplikasinya. Kalian bisa sebenarnya ketik aja di Google. Di sini ada Fusion 360 download. Gitu. Nah, ini ada, kalian langsung klik ini aja. Cuma di sini sebenarnya kalau kalian pengen full full lifetime ya gitu, kalian sebenarnya bisa pakai yang namanya student version gitu. Nah, ini ada Fusion yang dia free untuk student access. Nah, kalau kalian yang nggak pakai student, dia tuh cuma ada trial 30 hari ya, sebenarnya itu juga cukup ya buat ngerjain tugas LTF1 doang sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen, kalian bisa daftar akun student ya, itu kalian cari aja tutorialnya, pasti banyak, atau kalian ikutin langkah-langkah di link ini juga bisa. Pokoknya kalian download aplikasi Fusionnya. Nah, oke, pokoknya gitu ya, kalian bisa langsung download. Nah, kita lanjut saja. Kalian udah download dan udah ngedit semua 3D package-nya, kalian bisa langsung klik Fusion 360 di sini. Nah, nanti kalian bakal muncul kayak gini, Change to Fusion 360. Fusion 360 design type. Nah, di sini kalian bisa pilih create new Fusion 360 design ya, kayak gini. Kalian langsung next aja. Terus di sini ini kalian bikin kayak folder gitu, tapi foldernya bukan folder beneran, ini folder di dalam Fusionnya gitu. Kalian bisa bikin timnya, kalian bisa bikin projectnya gitu atau apa. Udah, kalian boleh. Soalnya di sini aku pilih yang default project aja, terus di oke. Terus di sini ini 3D package-nya. Jadi di sini 3D package yang udah kalian edit bakal muncul ada di sini semuanya. Lalu kalian pilih push. Oke, tunggu sebentar, nanti dia bakal ngelakuin integrasi dari elektrik dan 3D package yang udah kalian bikin buat jadi papan PCB 3D model di Fusionnya. Nah, ini ada tulisan juga ya, pushing to Fusion may take several minutes. Jadi emang untuk beberapa kasus kalau emang rangkaiannya ribet dan kompleks, dia bakal agak lama gitu. Contohnya mungkin rangkaian yang sekarang mau kita push, ini kalian bisa lihat rangkaiannya di belakang ya, agak ribet ya, lumayan. Jadi kita tunggu aja.
Nah, oke. Kalau misalnya udah beres, bakal ada muncul notifikasi kayak gini ya. Your Eagle board has been successfully pushed to Fusion 360. Kalian bisa langsung klik aja oke. Nah, enaknya apa sih sebenarnya manfaat pakai Fusion ini ya? Jadi sebenarnya dia itu benar-benar terintegrasi ya. Ini bisa namanya pull and push. Mungkin buat kalau coding tuh yang pakai GitHub tahu lah ya, pull and push. Jadi intinya kalau misalnya kita ngedit sesuatu di sini, dia bakal ke-update juga kalau kita push di board Fusionnya, atau sebaliknya kita ngedit di Fusion kalau kita pull nanti bakal berubah sendiri di Eagle-nya. Jadi kita cukup ngedit salah satu aja, nggak perlu ngedit 2 kali atau nge-export lagi 3D modelnya berkali-kali setiap ada revisi baru tuh. Mungkin kalau kita buka file Fusionnya sebentar ya. Nah oke, jadi mungkin kalau misalnya kalian baru ngebuka aplikasi Fusion, aplikasinya tampilannya kayak gini, kalian bisa lihat. Dan untuk nyari mana papan PCB 3D model udah kalian bikin, coba kalian cari-cari di data panel ini. Di sebelah sini ada data panel. Nah, sini kalian dari home, lalu kalian cari tadi kalian naruh di folder mana. Contohnya kayak aku tadi naruh di folder yang default project kan. Jadi pasti dia ada di sini. Nah, ini kalau misalnya kita buka, sebentar ya, dia masih loading. Dan wah, inilah dia hasilnya ya. Ini 3D model dari papan PCB beserta 3D package yang udah kalian buat. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini kan beneran kayak 3D modelnya. Ini di bawah dia ada wiring yang udah kalian bikin, lalu ini ada 3D modelnya yang udah kalian masukin juga ke Eagle tadi. Dia otomatis bakal bikin kayak gini. Nah, misalnya kalian tuh ada revisi gitu ya, ternyata setelah kalian bikin 3D model gini kayak kayaknya ini pengaturannya kayak gini, atau mungkin komponennya ada yang salah, kalian pengen ganti. Nah, di Eagle kalian bisa langsung ganti. Misalnya kalian pengen ganti 3D modelnya, mungkin aku contohin aja ya. Aku contohin ya. Mungkin awalnya kan kayak gini, aku pengen ganti mungkin yang gampang aja resistor kali ya. Jadi aku bakal ganti resistor salah satunya. Aku ambil contoh mungkin resistor yang paling ujung aja deh kalau gitu. Nih, resistor R11. Jadi dia tadinya resistornya kayak gini. Misalnya aku pengen ganti modelnya, aku ganti di Eagle kayak tadi. Kita cari R11 tuh yang di sebelah. Bentar ya, R11. Nah ini, jadi ini R11 nya sama kayak tadi, klik kanan edit custom 3D package. Kita masuk ke package generatornya. Oke, jadi 3D modelnya kayak gini. Misalnya aku ganti, lalu aku ubah dia pakai bentuk resistor yang kayak gini aja. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Nah, kita udah ganti ini, lalu kita klik OK. Sama kayak tadi, dia bakal ngeload, dan kalau udah ada notifikasi selesai, ini misalnya kita save. Nah, pas kita balik lalu kita pilih di Fusion, nah pasti bakal ya ada namanya out of sync. Jadi karena kita ngedit di Eagle nya, berarti di Fusionnya tuh ada yang nggak sinkron, ada yang nggak berubah, yang harusnya berubah. Nah, kita bisa ngelakuin push kalau misalnya
kita ngedit di eagle. Tapi kalau misalnya kita ngedit di fusionnya dan kita pengen eagle yang sama, kita tinggal pull kayak gitu ya. Kita coba aja push. Oke, di sini udah berhasil di push ya. Your eagle has been successfully pushed to fusion 360. Oke aja. Oke, udah nggak ada out of signs ya. Jadi kita close aja. Kita buka lagi. Nah, di sini bakal muncul data in this folder has been update. Kita tinggal refresh aja. Nah, kalau udah kita bisa open lagi filenya. Oke, nah di sini kalian bisa ngelihat nih si R11-nya tuh udah berubah modelnya ya. Tadinya mirip kayak yang ini, ada gelang-gelangnya, sekarang model apa ya? Model kayak gini ya. Nah, itu contohnya enaknya kalian pakai Fusion 360. Jadi dia bisa ngedit di eagle-nya aja dan dia langsung kita bisa update secara otomatis di Fusion-nya. Tanpa harus kalau kalian harus bikin ekspor di model lagi, ekspor lagi setiap kali ada revisi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian udah beres bikin modelnya di 3D kayak gini, dan berarti tugas dari tim elektrik sebenarnya udah beres sampai sini. Selanjutnya tugas buat tim mekaniknya. Nah, buat ngasih ke tim mekanik, tim elektrik harus nge-export. Jadi di sini ada namanya file. Ini kan tadi data panel itu yang paling ujung. Kita bisa ngelihat file-filenya, project-projectnya. Di sampingnya ada file, kalian bisa drop down. Di sini ada pilihan export ya. Oke, jadi kalian bebas namainnya, locationnya juga kalian bisa pilih di mana location mau nge-save-nya. Di sini aku pilih biar gampang ya, kalian pilih step. Soalnya step ini termasuk yang didukung sama SolidWorks juga format filenya. Jadi ini bisa buat apa ya istilahnya, ngejembatani ya dari Fusionnya ke SolidWorks-nya. Kita pilih yang step. Misal aku pilih ini udah benar. Oke, langsung diekspor aja. Oke, aku coba cek dulu ya. Di sini udah masuk. Ini modelnya, model step yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya di SolidWorks nanti tugas buat tim mekanik, kan kalian bakal yang namanya ngedesain casingnya ya, casing dari produk kalian. Nah, itu nanti kalian bisa pakai file step yang udah dikasih dari tim elektrik tadi buat nyesuaiin skala atau tempat buat si papan PCB-nya. Jadi kan papan PCB-nya tuh pasti ada ininya nih. Nah, lubang buat kalian naruh skrup. Nah, jadi kan kalian pasti harus nyesuaiin tuh dimana si tempat skrupnya nanti. Terus kotaknya ini si ukuran PCB-nya juga harus sesuai. Jangan sampai kayak kalian tuh ngedesain casing dimana papan PCB-nya bahkan lebih besar dari casing kalian, kan nanti nggak lucu ya. Jadi supaya proporsional, nanti ketika kalian ngedesain pakai SolidWorks, kalian bisa masukin si file dari step yang elektriknya tadi. Aku contohin, misalnya aku mau bikin assembly-nya gitu ya. Misalnya kalian udah ada file casing yang udah tim mekanik bikin di SolidWorks. Nah, habis itu kalian bisa masukin aja insert komponen dari step yang tadi. Nih, di sini ada insert komponen. Oke, kita langsung masuk. Ganti filenya di sini jadi yang step. Nah, dia muncul. Kalau udah langsung di open aja. Nanti SolidWorks-nya bakal ngebaca modelnya dulu. Dia load. Nah, oke. Jadi kalau udah ke load, nanti papan kalian dari modelnya udah masuk ke SolidWorks nih. Nah, ini bisa kalian pakai nih buat kalian ngedesain casing atau kalian mau ngelakuin assembly. Di ini udah ada kalian masuk ya di SolidWorks-nya. Ini sama kayak tadi.
Nah, oke, mungkin abis ini kalian bisa langsung lanjut ke video tutorial yang ketiga bareng sama Ihsan, bakal ngejelasin tentang gimana sih ngedesain casing yang benar, terutama buat yang 3D printingnya. Oke, mungkin dari aku sampai segini aja. Makasih yang udah nonton. Semoga bisa lulus LTF1 dengan baik ya. Bye.